Ya, sepak bola Indonesia lagi-lagi bergejolak. Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Hanya beberapa hari setelah kekalahan tipis 0-1 dari Irak di ron keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI melalui rapat ESCO menyebut keputusan ini murni evaluasi performa. Tapi publik tahu, ini bukan sekedar soal kalah atau menang. Ini adalah soal arah besar proyek sepak bola nasional dan tentang kemana identitas permainan Indonesia akan dibawa. Kluivert datang dengan harapan besar. Nama besarnya membawa aurat Nama besarnya membawa aura Eropa. Filosofinya ingin membangun struktur permainan yang rapi, posisional, dan efisien. Tapi hasilnya di lapangan berkata lain. Dua kekalahan beruntun melawan Arab Saudi dan Irak membuat publik hilang kesabaran. Lini tengah rapuh, build-up sering terputus, dan struktur permainan yang katanya terencana malah terlihat kaku dan mudah dibaca lawan. Dan akhirnya, PSSI memutuskan Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya diberhentikan. Namun menariknya, meskipun Kluivert dan stafnya angkat kaki, dua figur penting dari Belanda tetap ada di dalam tubuh PSSI, yaitu Jordi Cruyff, sang penasihat teknis, dan Alexander Zverev sebagai direktur teknis. Keduanya adalah figur struktural dalam pembentukan filosofi permainan timnas Indonesia. Keduanya adalah figur sentral dalam pembentukan filosofi permainan sepak bola nasional. Mereka bukan sekedar tamu, tapi arsitek sistem bola, arsitek sistem sepak bola nasional. Dari program pengembangan pelatih, kurikulum usia muda, sampai blueprint taktik timnas, semua sekarang di bawah orbit orang-orang Belanda. Ini yang kemudian disebut banyak orang sebagai Belandanisasi PSSI. Poros teknis Poros teknis federasi kini didominasi oleh Poros teknik federasi kini didominasi oleh figur-figur dari Belanda. Mulai dari cara melatih, istilah taktik, sampai kultur kerja, semua merujuk ke model KNVB. Bagi sebagian pihak, ini kabar baik. Artinya ada kontinuitas, ada filosofi yang jelas. Tapi bagi sebagian lain, ini justru tanda bahaya, karena Indonesia berisiko kehilangan konteks lokalnya. Kita bisa jadi meniru Belanda, tapi tanpa sumber daya dan kultur yang sama. Pertanyaan besar muncul, siapa pengganti Patrick Kluivert? Nama-nama seperti Luis Milla, Sintayong, sampai beberapa pelatih muda dari Jepang dan Spanyol mulai disebut-sebut. Namun di balik rumor itu, kelulusan tidak akan mudah. Karena siapapun pelatih baru nanti, dia harus bekerja di bawah sistem yang sudah dibangun oleh dua tokoh Belanda, yaitu Jordi Cruyff dan Alexander Weers. Artinya, ia tidak bisa sepenuhnya bebas, harus sejalan dengan blueprint yang sudah ada. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam, apakah pelatih baru Indonesia harus dari Belanda? Jika ya, maka kontinuitas terjaga. Bahasa taktiknya sama, gaya latihannya seragam, dan komunikasi teknis antar staf akan lancar. Tapi jika PSSI memilih pelatih dari luar Belanda, misalnya dari Spanyol atau Jepang, Korea, bahkan Amerika Selatan, ada risiko benturan filosofi, terutama kalau pelatih baru mempunyai pandangan yang berbeda soal cara membangun serangan, pressing, atau transisi. Kalau pelatih baru bukan dari Belanda, bukan berarti itu buruk. Asalkan federasi punya framework nasional yang kuat, sebuah panduan taktik yang jadi batas kerja pelatih. Artinya pelatih bisa berkreasi, tapi tetap dalam satu visi besar, membangun sepak bola Indonesia yang adaptif, modern, dan sesuai karakter pemain kita. Masalah terbesar PSSI selama ini bukan pada siapa pelatihnya, tetapi pada ketiadaan sistem yang stabil. Kita sering mulai dari nol setiap kali pelatih baru datang. Pemecatan Patrick Kluivert seharusnya jadi momen introspeksi. Apakah kita ingin terus jadi perpanjangan tangan dari sistem Belanda,
atau mulai berani menciptakan identitas sendiri dengan memadukan ilmu luar dan karakter lokal. Mungkin sudah waktunya sepak bola Indonesia tidak lagi bergantung pada satu negara, tapi pada satu prinsip, bahwa identitas itu dibangun bukan diimpor. Pertanyaannya besarnya sekarang adalah siapa yang pelatih yang benar-benar bisa menjembatani visi besar itu. Siapa pelatih yang benar-benar bisa menjembatani visi besar itu?